Assalamualaikum kawan-kawan yang Dana Syariah. Saya mau menyapa Pak Taufik Al-Jufri, pimpinan Dana Syariah. Apakah proposal pengembalian dana sudah dibuat dan sudah siap untuk dihadirkan kepada kami para lender, kepada perwakilan Paguyuban DSI, Pak Taufik? Kemudian Bu Mary, bagaimana sebagai pemilik saham terbesar Dana Syariah? Bagaimana sahamnya Bu? Naik atau turun Bu? Kemudian Bapak Ahmad Ifham, Dewan Syariah Nasional. Oke, Pak Ahmad Ifham, selama ini ngapain saja? Apa saja yang diawasi? Kaidah syariah mana yang sudah dijalankan dan kaidah syariah mana yang sudah dilanggar? Mohon dijawab Pak Ahmad Ifham. Kawan-kawan, tadi malam saya di DM sama sesama lender asal Mojokerto yang sekarang tinggal di Malang. Beliau ibu rumah tangga, 59 tahun. Namanya Bu Khalifah. Di usianya yang 59 tahun, beliau bingung memulai ceritanya itu dari mana. Beliau mengetikkan tulisan banyak banget di messenger saya ya. Beliau ini sekarang kena stroke ringan. Dan beliau tidak siap untuk saya telepon atau mengirimkan voice note ya. Dikarenakan suaminya sendiri itu belum tahu perihal duitnya nyangkut di Dana Syariah itu 125 juta. Kronologinya, Bu Khalifah ini bulan April lalu menginvestasikan uang dari warisan orang tua ya. Jadi beliau itu mendapatkan warisan orang tua dan warisan orang tuanya itu dimasukkan ke Dana Syariah bulan April 2025. Dengan harapan sambil nunggu tahun depan ketika dibutuhkan untuk biaya pendidikan anak, maka harapan Bu Khalifah ini beliau dapat return ya. 18% per tahun sudah dipotong pajak, PPh 23 15%. Memasukkan uang 125 juta di bulan April 2025. Beliau, Bu Khalifah, sempat mendapatkan imbal hasil di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan beliau itu ibarat mimpi buruk di siang bolong ya. Dananya tidak bisa ditarik dan beliau kebingungan. Beliau kesana kesini, beliau ke MUI, beliau ke OJK bolak-balik minta informasi, menghubungi CS Dana Syariah lewat WA. Dan hasilnya sama dengan kita, jawabannya sangat template sekali ya. Rencananya Bu Khalifah ini tahun depan duitnya mau dipakai buat pendidikan anak dan mau dipinjam saudara untuk DP rumah ya. Untuk DP rumah 25 juta. Dan beliau sekarang ini lagi bimbang. Lagi kebingungan harus bagaimana. Beliau juga malu mau cerita, malu sama keluarganya, malu sama suaminya. Suaminya juga belum tahu perihal ini. Beliau juga tidak siap ketika saya telepon video call itu tidak siap ya. Alasan Bu Khalifah ini masuk ke DSI itu sama dengan kita kawan. Satu, skemanya syariah, di mana keterbukaan dinomor satukan, kejujuran, keadilan itu dinomor satukan. Yang kedua itu berizin dan diawasi OJK. Itu pun sama. Semenjak investasi saya itu kena pajak PPh 23 sebesar 15%. Saya malah percaya karena wah, ini ada pajaknya, negara ikut menikmati uang kita. Jadi negara menikmati uang kita dan negara mengawasi uang kita. Kalau perusahaan ini berhasil, maka pemerintah juga mendapatkan devisa, mendapatkan keuntungan masuk ke APBN. Maka pemerintah, menurut saya, siap bertanggung jawab. Maka semenjak kena pajak itu, saya investnya banyak-banyak. Tapi apalah daya kawan-kawan, Bu Khalifah celik sama dengan kita. Ya kita sih masih berharap ya dana kita kembali. Dan berita baiknya setelah 14 hari atau 2 minggu setelah pertemuan antara Paguyuban DSI tanggal 28 Oktober itu nanti akan ada
pengajuan proposal dari DSI kepada Paguyuban Lender DSI, pengembalian dana. Mudah-mudahan isi proposalnya itu dana yang dikembalikan utuh 100%. Itu harapan kita. Makanya kita kawal ya. Kisah Bu Khalifah ini adalah satu dari 2 kisah lain yang saya dapat ya, yaitu Pak Sugeng asal Surabaya yang terkena stroke, nggak bisa kerja lagi, mengandalkan imbal hasil dana syariah, dan juga Pak Kris asal Solo yang di usia 62 tahun ini ratusan juta duitnya nyangkut di DSI, dan sampai sekarang sholatnya tidak khusyuk. Harapan beliau itu menghindari riba supaya hidupnya berkah, tapi malah terjebak pada kasus gagal bayar. Harapan kita semua sama, duit kita segera kembali utuh walaupun dicicil ya. Itu harapan kita semua. Kawan-kawan yang kisah tragis tentang dana syariah ini mau diangkat, silahkan DM saya. Nanti kawan-kawan bisa tuliskan kronologinya, usianya, nama lengkapnya, nanti saya bikin inisial, alasan gabung di DSI, dan harapannya sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan video ini sampai ke telinga pemerintah, sampai ke telinga pimpinan DSI, sehingga menggugah iba agar mereka mengasihani kita dan mengembalikan uang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.